Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Farizi. Saya dari PSPD 2024, kelas beta, dengan NIM 0401138242929. Pada hari ini saya akan menjelaskan muskuloskeletal. Hmm, Buat ini outline-nya teman-teman. Terus ya langsung aja ke pertama, pengantar sistem otot. Jadi, sel jaringan organ dan sistem organ otot pengantar. Sistem otot tubuh manusia terdiri dari sel-sel otot yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Sel otot ini dibedakan jadi tiga jenis. Otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Masing-masing jenis sel otot memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun saling berinteraksi dan mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Sel otot ini membentuk jaringan otot yang kemudian membentuk organ otot yang bekerja sama sistem organ lainnya untuk mendukung gerakan tubuh. Pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, sistem otot bekerja dengan sistem lainnya, seperti sistem saraf untuk memastikan koordinasi yang tepat dalam berbagai aktivitas tubuh. Otot rangka terhubung dengan tulang dan mungkin gerakan tubuh yang besar, sementara otot polos bekerja pada organ internal, dan otot jantung mengatur detak jantung. Nah, terus di sini ada sifat dan fungsi otot. Sistem otot ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung homeostasis tubuh, terutama dalam hal pengaturan suhu dan metabolisme energi. Otot menghasilkan panas selama kontraksi yang membantu menjaga suhu tubuh dalam batas yang aman. Misalnya saat tubuh terpapar suhu dingin, otot akan berkontraksi untuk menghasilkan panas yang dikenal dengan proses menggigil. Selain itu juga otot berfungsi menyokong sistem peredaran darah dan limfatik. Otot rangka membantu memompa darah kembali ke jantung melalui mekanisme yang disebut pompa otot yang memfasilitasi sirkulasi darah meskipun melawan gravitasi. Tanpa kontribusi sistem otot terhadap homeostasis, tubuh akan mengalami gangguan dalam pengaturan suhu, metabolisme, dan fungsi organ lainnya. Ini menunjukkan bahwa otot tidak hanya penting untuk pergerakan, tapi juga sebagai elemen vital yang menjaga keseimbangan internal tubuh. Terus apa aja nih komponen otot rangka dan elemen kontraktilnya? Otot rangka terdiri dari beberapa komponen struktural yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Setiap otot rangka terbuat dari serat-serat otot panjang yang disebut miosit. Setiap miosit dilapisi oleh membran sel yang disebut sarkolema dan di dalam terdapat komponen kontraktil yang terdiri dari mikrofibril yang disebut filamen aktin dan miosin. Proses kontraksi otot dimulai ketika sinyal listrik diterima oleh serat otot dan menyebabkan perubahan kimia yang menggerakkan filamen tersebut. Elemen kontraktil pada otot rangka terdiri dari dua jenis protein, yaitu aktin dan miosin. Nah, aktin ini tadi teman-teman membentuk filamen tipis, sedangkan miosin membentuk filamen tebal. Jadi, serat otot tadi menerima sinyal dari sistem saraf, filamen miosin tadi menarik filamen aktin yang menyebabkan pemendekan otot dan ngasilin kontraksi. Nah, proses ini efisien banget. Kenapa? Hal ini memungkinkan otot untuk menghasilkan gaya yang diperlukan untuk pergerakan. Pada tingkat mikroskopis, struktur ini membentuk unit kontraktil yang disebut sarkomer, yang merupakan unit dasar dalam kontraksi otot. Setiap sarkomer memiliki garis Z yang menghubungkan filamen aktin dan miosin, serta zona yang disebut garis M yang menghubungkan filamen miosin. Mekanisme ini menggunakan otot untuk berkontraksi secara
koordinasi dan menghasilkan gerakan yang presisi. Nah, ini yang udah saya jelasin tadi. Terus ini. Nah, di dalam otot tadi terdapat neuromuscular junction atau integrasi saraf-saraf otot. Neuromuscular junction atau NMJ adalah titik pertemuan antara ujung akson dan neuron motorik dan serat otot. Pada titik ini, impuls listrik dari sistem saraf diteruskan ke otot untuk memicu kontraksi. Ketika impuls listrik mencapai ujung saraf, ini memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin ke dalam sel sinaptik, yaitu antara ujung saraf dan otot. Asetiko- Asetilkolin mengikat reseptor pada sarkolemma serat otot yang menyebabkan perubahan potensial listrik pada membran sel otot. Perubahan ini menggunakan ion natrium dan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma yang pada gilirannya mulai proses kontraksi otot. Teman-teman boleh dilihat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terus ada siklus jembatan silang atau sliding filament proses. Aja kita skip ke sini. Siklus jembatan silang atau sliding filament proses adalah dasar dari kontraksi otot pada tingkat mikroskopis. Sama kontraksi kepala kepala miosin berikatan dengan situs pengikatan pada aktin dan menariknya ke arah tengah sarkomer. Proses ini memendek panjangkan sarkomer dan otot itu sendiri menghasilkan pergerakan tubuh. Setiap kali miosin mengikat aktin, ATP digunakan untuk memutus ikatan tersebut dan memungkinkan kepala miosin untuk bergerak ke posisi baru. Setelah itu kepala miosin kembali mengikat aktin lebih jauh lagi dan siklus ini berlanjut selama kalsium tetap tersedia dan ATP tersedia untuk mendukung interaksi antara aktin dan miosin. Proses sliding filamen ini adalah mekanisme efisien yang terjadi agar otot agar otot dapat berkoordinasi dengan baik. Nah, terus saya akan membahas fisiologi relaksasi otot dan rigor mortis. Nah, relaksasi otot terjadi ketika impuls dari sistem saraf berhenti menyebabkan IOCA2 plus dipopak kembali ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, ketika ion kalsium keluar dari troponin, tropomiosin kembali menutup siklus pengikatan pada aktin, menghalangi interaksi antara aktin dan miosin, dan ini mengarah pada pemanjangan otot dan mengakhiri kontraksi. Nah, rigor mortis tadi adalah kondisi yang terjadi setelah kematian ketika otot-otot mengalami kekakuan. Setelah sel mati, ATP tidak lagi diproduksi, sehingga kepala miosin tetap terikat pada aktin. Tanpa ATP untuk memisahkan mereka, sarkomer terkunci dalam keadaan kontraksi. Proses ini menyebabkan otot-otot menjadi kaku beberapa jam setelah kematian, hingga akhirnya otot-otot mulai melunak kembali. Nah,
Rigor mortis ini memberi petunjuk mengenai proses biokimia yang terjadi pada otot setelah kematian dan bagaimana hilangnya ATP dapat mempengaruhi kontraksi dan relaksasi otot. Oke, lanjut. Eh, Aktivitas konduksi sistem otot. Aktivitas konduksi dalam sistem otot dimulai dengan stimulasi elektrik yang diterima oleh sel otot dari neuron motorik impuls listrik yang diterima oleh membran otot yang akan menyebabkan depolarisasi. Diikuti oleh pelepasan ion kalsium yang akhirnya menggerakkan filamen aktin dan miosin untuk menghasilkan kontraksi. Seluruh proses konduksi ini melibatkan transportasi ion melalui membran sel otot, dengan natrium dan kalium berperan penting dalam menciptakan potensial aksi yang menyebar sepanjang sarkolema. Ketika impuls mencapai sel otot, respon yang sangat cepat terjadi dengan kontraksi otot yang efisien dan terkoordinasi. Nah, kecepatan dan efisiensi dalam konduksi impuls listrik sangat penting dalam memastikan bahwa kontraksi otot terjadi dengan tepat waktu. Tanpa konduksi yang terkoordinasi, otot tidak akan mampu menghasilkan gerakan yang halus dan teratur. Oke, di sini aku akan membahas komponen sel otot polos. Nah, otot polos ini terdiri dari dua tipe utama, yaitu otot polos multi-unit dan single unit. Otot polos multi-unit berfungsi secara independen, contohnya termasuk otot-otot di mata dan saluran udara, di mana gerakan presisi sangat penting. Sebaliknya, otot polos single unit terdiri dari serat-serat yang terhubung melalui gap junction yang mengikat sel otot untuk ditemu untuk berfungsi sebagai satu unit. Otot ini ditemukan di banyak organ internal seperti usus dan pembuluh darah. Ketika satu serat otot terstimulasi, seluruh jaringan otot berkontraksi secara serempak. Meskipun kedua otot polos memiliki struktur yang berbeda, keduanya berperan dalam proses fisiologis tubuh yang tidak memerlukan kontrol sadar seperti gerakan usus atau pengaturan diameter pembuluh darah. Oke. Terus sini, oke teman-teman bisa dilihat nih otot polos ini terdapat sel di filamennya, terus ini kebadan pada filamen intermediate. Terus ini ada yang tadi saya jelaskan di mana ada terdapat dua tipe multi unit dan single unit. Terus yang ini otot polos ini yang terakhir. Nah, hari ini selanjutnya aku akan bahas kontraksi dan relaksasi otot jantung. Nah, otot jantung berkontraksi secara ritmis dan otomatis dipicu oleh impuls listrik yang berasal dari sistem konduksi jantung. Proses ini dimulai dari nodus SA yang menghasilkan impuls yang menyebar ke seluruh jantung dan merasa kontraksi otot jantung. Kontraksi ini sangat terkoordinasi untuk memastikan bahwa darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pada saat relaksasi, jantung memiliki fase diastol, di mana otot jantung paling rileks dan menekan darah untuk mengisi ruang jantung. Proses kontraksi ini
sangat penting untuk menjaga aliran darah yang konstan ke tubuh. Kontraksi otot jantung sangat efisien karena sistem konduksi jantung masih membawa impuls listrik merambat secara cepat dan terkoordinasi. Tanpa sistem yang efektif ini, fungsi jantung akan terganggu dan sirkulasi darah tubuh bisa terhambat. Nah, bisa dilihat teman-teman, eh, bentuk-bentuk dari otot jantung ini mirip banget sama otot rangka, terus punya sinsitium, membran potensial istirahatnya 80 sampai dengan 95, potensial aksi berbentuk plateau. Nah, otot jantung ini hanya terdapat di jantung dan dia itu striated atau no energy dan juga non energy. Oke. Terus bisa dilihat teman-teman gambaran histologi dari ini ya. Terus ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.